Halo rekan-rekan guru semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memanfaatkan Microsoft Form untuk mengumpulkan tugas dari para murid-murid kita. Terdapat 3 hal yang perlu Bapak Ibu lakukan. Yang pertama tentunya meng-create form yang baru, di mana itu sebagai wadah untuk murid-murid kita mengumpulkan tugas mereka. Yang kedua, Bapak Ibu perlu melakukan pengisian terhadap Microsoft Form kita yang baru, dan hal yang penting di sini adalah menambahkan file upload. Karena ini adalah tempat di mana mereka nantinya bisa mensubmit tugas mereka. Langkah yang ketiga, Bapak Ibu perlu melakukan pengaturan terhadap Microsoft Form yang telah Bapak Ibu buat. Karena tentunya beda tugas, beda spesifikasi, atau beda pengaturan yang perlu dilakukan. Oke, untuk lebih lengkapnya, langsung saja kita coba. Mari. Langkah yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke dalam portal Office 365 yang Bapak Ibu miliki. Kemudian cari aplikasi Microsoft Form, kemudian klik. Setelah memasuki halaman dari Microsoft Form yang ada, kita pilih New Form untuk membuat satu form baru. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah memberi nama. Karena kita akan meminta murid-murid untuk mengumpulkan tugas mereka di sini, maka saya akan berikan nama tugas esai biologi. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian deskripsinya saya akan tuliskan, silahkan mengumpulkan file esai kalian di sini dengan penamaan. Ini hal yang penting sekali Bapak Ibu, yaitu meminta murid-murid kita untuk memberikan nama terhadap file kita sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka dibebaskan memberi nama, tentunya akan sangat bervariasi dan Bapak Ibu akan kesulitan di dalam mengorganisasinya. Seperti contohnya, saya akan memberikan penamaan yaitu nama underscore judul underscore kelas. Contohnya adalah Joko underscore virus COVID-19 underscore 10.2. Nah, ini adalah sebagai contoh. Nah, jika sudah, Bapak Ibu silakan menambahkan tempat di mana mereka nantinya bisa mengumpulkan file tugas mereka. Yaitu kita pilih Add New, kemudian kita klik yang More. Di situ terdapat pilihan File Upload. Kita klik File Upload dan nanti akan muncul notifikasi di mana menyampaikan bahwa akan terbuat satu folder baru di dalam OneDrive kita, di mana nanti tugas-tugas yang mereka kumpulkan dan dengan form ini akan terkumpul di folder tersebut. Kita tinggal klik OK. Kemudian kita tuliskan pertanyaannya atau tempat mengumpulkannya. Nah, ini adalah langkah kedua yang di awal video tadi saya sampaikan, yaitu mengisi form yang telah kita buat. Nah, dalam pengaturan yang ada, kita bisa mengatur berapa files maksimal yang dapat dikumpulkan oleh para murid-murid kita. Di sini maksimalnya ada 10. Nah, tergantung dari tugas Bapak Ibu masing-masing. Nah, karena ini adalah esai, saya hanya meminta satu yang dikumpulkan. Kemudian, kita juga bisa mengatur berapa maksimal files yang boleh diupload. Nah, karena ini hanya sekedar dokumen, saya menuliskannya hanya 10 MB. Kemudian, settingan requirement ini adalah apakah mereka harus mengisinya atau tidak. Tentunya karena mereka harus mengumpulkan, saya akan pilih require. Nah, jika sudah, kita perlu masuk ke langkah yang ketiga, yaitu melakukan pengaturan terhadap form yang telah kita buat. Klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, lalu kemudian kita pilih setting. Nah, di dalam setting ini, paling atas, kita akan menemukan pengaturan yang pertama, siapa yang akan menjadi responden kita. Karena anak didik kita telah memiliki akun Office 365 semua, maka saya akan mengizinkan hanya orang-orang di dalam organisasi saja yang dapat merespon, dan akan dicatat namanya. Dan karena ini bentuknya tugas, saya hanya memberikan izin satu kali mereka mengumpulkan. Nah, jika one respond per person ini tidak saya checklist, maka mereka bisa mengupload tugas mereka berkali-kali. Nah, tentunya ini tergantung dari desain pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan untuk pengumpulan tugas tersebut. Nah, kemudian saya bisa memberikan jeda waktu kapan mereka dapat mengumpulkan tugas mereka. Seperti contohnya, saya menuliskan start date, jadi form ini akan dibuka pada tanggal 26 jam 10 malam dan akan ditutup, jadi due date mereka untuk mengumpulkan files mereka di form ini
pada jam 11 malam. Anggaplah seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengcustomize pesan terima kasih kita. Nah, kemudian settingan yang terakhir, Bapak Ibu bisa memberikan settingan apakah Bapak Ibu perlu mendapatkan email untuk setiap anak didik kita yang mengumpulkan atau tidak. Nah, jika settingan ini sudah Bapak Ibu lakukan, kita dapat share, kemudian kita dapat copy linknya, dan kita dapat memberikan link tersebut kepada anak. Tetapi, alangkah lebih bagusnya, kita perlu melakukan organize di dalam Teams yang telah kita miliki untuk menampilkan form kita.